Selamat pagi Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya. Baiklah, karena jam sudah menunjukkan 8.36, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muksin Ahmad MAG selaku Direktur Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Rinawati Nur Sanah STP SPD AUD selaku Kepala Sekolah TK Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Asri Yudi Arti SPD selaku Kepala Sekolah KB Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Eko Harjanto SS selaku Kepala Sekolah SD Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Meilani Nur Hasanah SPD selaku Kepala Sekolah SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Yang saya hormati Mbak Admira Eka Ruzielani SPSI MPSI Psikolog selaku Psikolog Sekolah Yayasan Masjid Syuhada. Yang saya hormati Ibu Murdiningsih MSI Psikolog selaku pemateri seminar pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati para hadirin dan wali murid Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul walaupun secara online dalam room Zoom hari ini, dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Amin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Terima kasih kepada Ayah Bunda Wali Murid Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat, sambutan oleh Direktur Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta, yang kelima, kegiatan inti, yaitu seminar parenting dengan tema mendukung anak dalam memecahkan masalah, sekaligus sosialisasi program Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Ayah Bunda dan para hadirin sekalian, marilah kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Saiful Rahman SAG. Kepada Saudara Saiful Rahman SAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Mas Saiful Rahman yang telah mau membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang sudah dibacakan membawa pahala bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung ke acara yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Adanya Indonesia Merdeka tanahku negeriku yang suci Indonesia merdeka tanahku negeriku yang Baiklah, terima kasih para hadirin yang telah mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Syuhada oleh Bapak Dr. Muhsin Ahmad MAG. Kepada Bapak Dr. Muhsin Ahmad MAG, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Murdiningsih selaku narasumber pada seminar siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Rinawati Nurhanah, Kepala KPTK Masjid Syuhada, Bapak Eko Harjanto MPD, Kepala SD Masjid Syuhada. Tak lupa juga kepada Bu Melani Nur Hasanah, Kepala SMPD Masjid Syuhada, Mbak Eka Ruzilani, Mbak Tifa, dan seluruh peserta seminar, Bapak Ibu wali siswa SD Masjid Syuhada dan seluruh peserta yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang ini kita masih diberikan berbagai karunia kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga pada siang ini kita masih diberikan kemampuan silaturahim ya, meskipun hanya melalui Zoom. Tapi mudah-mudahan silaturahim dan seminar pada siang hari ini kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, selaku Direktur Bidang Pendidikan Masjid Syuhada, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya. Selamat mengikuti acara seminar parenting yang pada kesempatan ini mengambil tema tentang mendukung anak dalam memecahkan masalah. Mudah-mudahan dengan tema yang diangkat ini kita semuanya nanti bisa mengambil berbagai ilmu ya dari Bu Dr. Murdiningsih,
karena memang masalah itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi tidak mungkin kita itu lari dari masalah. Saya pernah membaca di sebuah warung kopi itu ada yang menulis problem is the art of new hope gitu ya. Jadi masalah itu adalah bagaimana seni untuk bisa kita menimbulkan harapan baru. Oleh karena itu ya masalah itu sebuah keniscayaan, tetapi bagaimana kita bisa mengelola masalah, bisa memecahkan masalah. Nah itulah yang kita membutuhkan ilmunya pada kesempatan siang ini. Lebih-lebih dalam hal ini adalah bagaimana ketika anak kita menghadapi masalah. Ya. Masalah bukan untuk kita lari, tetapi untuk kita hadapi dan kemudian kita pecahkan. Lebih-lebih kita sebagai orang tua ini adalah sebagai madrasatul ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, anak-anak kita itu akan selalu melihat, memantau, meniru perilaku dari orang tuanya, terutama adalah bapak dan ibunya dalam bagaimana menyikapi dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Oleh karena itu, kita butuh ilmu bagaimana untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sehingga dengan seperti itu harapannya nanti ketika anak kita sudah remaja, sudah dewasa dan menjadi seperti kita sebagai orang tua itu akan mempunyai bekal yang cukup dan memadai di dalam menghadapi, mengelola dan memecahkan masalah itu sendiri. Jadi tidak gagap karena memang apalagi zaman saat ini ya masalah sangat begitu kompleks dan bisa jadi datangnya dari berbagai arah, terutama bagaimana anak itu kita ajarkan untuk mandiri, ya. Mandiri dalam arti berusaha untuk dengan percaya diri menghadapi masalah, bagaimana kemudian menyelesaikannya sendiri, tentu dengan dukungan, dengan komunikasi orang tua, dengan memberikan kepercayaan dari orang tua kepada anak, dan juga tentu empati, kemudian juga keteladanan dan lain sebagainya, itu yang saya kira menjadi aspek penting. Cuma bagaimana nanti teknis khusus ya, tools-toolsnya untuk mewujudkan problem is the art of new hope tadi. Jadi masalah itu adalah seni bagaimana kita bisa mewujudkan harapan baru ya. Karena ketika kita diuji dengan masalah itu sesungguhnya adalah itu bagian dari cara Allah untuk kemudian kita bisa naik kelas. Bukan justru dengan masalah itu kita kemudian malah merasa hopeless ya, menjadi tidak berdaya dan lain sebagainya. Itu adalah butuh ilmu bagaimana kita menghadapi, mengelola dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Oleh karena itu kita berharap nanti dari Bu Murdinise ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya selaku orang tua untuk kemudian bisa memberikan pendidikan, edukasi kepada anak-anak kita sehingga di dalam menghadapi persoalan-persoalan itu menjadi lebih mandiri, kemudian menghadapi masalah itu justru sebagai sebuah seni untuk mendewasakan diri dengan masalah itu sendiri, itu akan menjadi pembelajaran, menjadi manusia yang hebat, manusia yang tangguh ya, yang tidak bahasa milenialnya itu cemen gitu ya. Jadi masalah itu membuat kita menjadi kuat, tidak cemen gitu. Baik, saya kira seperti itu. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Mbak Eka, Mbak Diva, dan semua yang telah berkenan untuk hadir pada siang ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bu Dr. Murdinise, dan kita berharap juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, perlu dikonsultasikan, ini adalah forum yang sangat tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menyimak, memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan dalam seminar ini oleh Bu Dr. Murdinise. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih kepada khususnya Bu Dr. Murdinise yang telah berkenan untuk berbagi ilmu pada kita semuanya.
dan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk berjoin mengikuti ini. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhsin atas sambutannya. Baik, kita ke acara yang selanjutnya, yaitu acara inti dan sosialisasi program Yayasan Masjid Syuhada. Baiklah para hadirin, para wali murid yang kami banggakan, kita mulai saja seminar parenting pada hari ini dengan tema Mendukung Anak dalam Memecahkan Masalah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Murdiningsih, MSI Psikolog, dan akan dimoderatori oleh Mbak Admira Eka Ruzelani, SPSI, MPSI Psikolog. Kepada Mbak Admira Eka, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Eka. Barangkali sudah banyak yang sering lihat saya ya seliweran di lingkungan Yayasan Masjid Syuhada. Nah, baik, sebelumnya yang saya hormati tentu Bapak Direktur Yayasan Masjid Syuhada, Pak Muhsin. Terima kasih sudah berkenan membuka acara. Para pimpinan-pimpinan di unit yang sudah berkenan hadir, termasuk Bapak Ibu Guru yang juga hadir mendampingi, dan nggak lupa kepada semua wali murid yang saya banggakan. Nah, ini alhamdulillah pembicara kita sudah hadir, Bu Mur. Ini nyun saya Bu Mur minta waktu dulu 5-10 menit untuk sosialisasi program yayasan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam acara serangkaian seminar ini adalah bentuk dari rangkaian pelatihan-pelatihan yang akan diberikan oleh yayasan yang dilakukan secara rutin. Nah, adapun program-program yayasan ini nanti akan terbagi menjadi 3 dan kami memohon betul dukungan dan atensi dari ayah bunda sekalian. Yang pertama yang sedang kita lakukan ini adalah, oh iya mohon maaf, agak delay ya, ini saya baca chat private. Baik, agak pelan ya. Nah, ini mohon maaf, yang pertama ini adalah terkait seminar rutin. Nah, harapannya ini bisa jadi satu wadah supaya kita bisa saling kumpul, saling mengenal, dan silaturahmi ayah bunda ya. Nah, insya Allah seminar ini akan dilakukan di setiap awal semester. Nah, seminar parenting ini semestinya sudah dilakukan di bulan Januari, namun karena satu dan lain hal, maka kita undur. Nah, namun nggak jauh-jauh waktunya ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah program PPA atau program pendampingan akademik. Nah, adapun program pendampingan akademik, ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi wali murid yang merasa, wah kebingungan ya, atau butuh wadah untuk tahu apa sih capaian belajar yang harus dicapai anak-anak selama anak-anak duduk di bangku KB, TK, SD, ataupun SMP IT Masjid Syuhada. Nah, nanti kita akan share linknya dan kami harapkan partisipasi ayah bunda untuk bisa melihat, menonton ya, kemudian juga menulis atau mengisikan evaluasi. Nah, itu dalam rangka kita di Yayasan Masjid Syuhada terus membenahi diri dan supaya mendapatkan informasi lebih dari wali murid terkait hal-hal yang perlu kami benahi. Nah, kemudian yang ketiga, insya Allah mulai bulan akhir Februari ini dan bulan Maret, bidang pendidikan itu akan mengadakan semacam pendampingan kepada guru dalam bentuk workshop dan pelatihan yang tujuannya akan digunakan untuk merefreshment ya dan meningkatkan kemampuan kita semua di Yayasan Masjid Syuhada untuk melakukan deteksi dini pada kebutuhan anak-anak kita di sekolah. Nah, harapannya nanti setiap anak-anak bisa mendapatkan perlakuan dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat ya, karena selama kita tahu udah hampir 2 tahun ini kita beradaptasi dengan sistem yang terus berganti, tentu saja permasalahannya banyak dan konfliknya banyak ya Bunda ya. Nah, kemudian yang ketiga, insya Allah pada tahun ajaran baru, kalau tadi dari wali murid sudah program PPA, kemudian dari guru-guru juga akan dibekali tambahan ilmu, refreshment tadi ya, refreshing pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan dan sekarang ditambah lagi, di-upgrade. Kemudian untuk siswa-siswi sendiri, ini akan dibuatkan berbagai program yang sifatnya untuk pendampingan. Nah, untuk KBTK sendiri, nanti guru-guru akan dibekali dengan kemampuan untuk melakukan deteksi dini dan terapi.
Untuk SD itu akan diberikan intervensi bersifat kelompok melalui kelas penggerak. Nah, dan insya Allah yang pada tingkat SMP ini kita akan memulai dari kelas 1 di tahun depan dengan program pendampingan individual. Nah, itu sosialisasi dari yayasan yang dititipkan kepada saya, yang bisa saya sampaikan kepada ayah bunda sekalian. Nah, semoga nanti saya terutama mengharapkan partisipasi agar kita bisa benar-benar memaksimalkan dan mendampingi anak-anak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Nah, baik ayah bunda sekalian, terima kasih banyak. Nah, ini karena Bu Mur sudah datang, maka akan segera kita mulai. Izin Bu Mur sudah siap? Baik, baik Kak. Saya izin untuk membacakan sedikit CV-nya ya Bu, terima kasih banyak. Nah, teman-teman semua, pembicara kita pada kesempatan hari ini adalah Ibu Dr. Murdiningsih, MSI, Psikolog. Nah, beliau ini lahir di Sukoharjo ya pada tanggal 15 Desember tahun 74. Nah, sekarang beliau ada tinggalnya atau domisilinya di Solo, di Surakarta, tepatnya di Kartosuro. Nah, ini seperti yang ayah bunda bisa baca. Ibu Dr. Murdiningsih ini kalau sedikit private ya, merupakan dosen saya sejak saya menempuh pendidikan S1 dan S2. Dan banyak membantu saya dalam memecahkan masalah, nah, terutama ya Bu ya. Nah baik, Ibu Murdiningsih ini pada saat ini teman-teman menjadi tenaga pengajar atau dosen di Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah yang berikutnya beliau juga menjadi psikolog klinis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Nah maka nanti ayah bunda misalnya yang berkenan untuk konsultasi langsung bisa di Jogja atau bisa juga langsung ke PKU Muhammadiyah Solo ya. Nah, kemudian Ibu Murdiningsih ini sebenarnya pengalaman dan apa yang ditorehkan di dunia pendidikan ya luar biasa banyak. Nah, cuman ini sedikit aja yang saya bacakan. Ini merupakan dosen tamu di Fakultas Psikologi UGM dan Universitas Gunadarma Jakarta. Nah, kemudian juga menempuh pendidikan di S1, S2 Profesi dan S3 di Fakultas Psikologi UGM. Nah, harapannya dengan materi membantu anak atau mendukung anak memecahkan masalah, ini terus terang saja, beberapa waktu sudah 1-2 minggu ini semakin banyak meningkat kasus-kasus yang kami tangani, Ibu. Nah, nanti semoga dengan sharing yang diberikan oleh Bu Mur dapat meningkatkan kemampuan kita semua, terutama saya di sini yang masih harus banyak belajar, untuk bisa membantu dan mendorong anak memecahkan masalah. Nah, selain itu juga kita selaku orang tua atau selaku pendamping anak, bisa lebih percaya diri dalam menjadi role model untuk meningkatkan kemampuan anak memecahkan masalah. Nah, kira-kira begitu Bu Mur. Kalau sudah siap, izin waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Mur. Monggo Ibu. Baik, terima kasih Mbak Eka. Suara saya bisa didengar jelas Bapak Ibu, Ayah Bunda. Mbak Eka juga bisa? Kalau bisa boleh dong anggukan kepala begini, kalau nggak bisa. Baik, jempolnya ya. Baik, oke. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya dari tingkat KB, KPIT ya, kemudian tingkat TK, kemudian SD, kemudian SMP di kompleks perguruan di Masjid Syuhada. Bapak Ibu, teman-teman, biasanya saya memanggil teman-teman mahasiswa soalnya ya. Baik, teman-teman juga ya, teman-teman ibu-ibu semuanya di sini kan biasanya yang hadir banyak ibu-ibunya, tapi tidak kalah antusiasnya juga bapak-bapak juga saya lihat banyak yang hadir juga ada di sini. Baik, saya menyapa terlebih dahulu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Muhsin Ahmad, dan juga Ayah Bunda semuanya. Semoga pagi hari ini kita bisa berbagi cerita bersama-sama gitu ya. Barangkali saya tadi dijawel sama Mbak Eka, saya biasanya menyebut Mbak Eka gitu ya. Beliau sekarang sudah menemani sebagai psikolog ya di Masjid Syuhada. Nah, sebenarnya Mbak Eka saja sebenarnya cukup, tapi sepertinya butuh orang lain ini ya untuk berbagi cerita gitu ya, berbagi cerita. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda masih semangat pagi hari ini?
Kalau semangat anggukan kepala, boleh open cam sebentar. Saya mau melihat wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah semangatnya gitu, boleh? Oke. Kalaupun tidak bisa open mic gitu ya, boleh pegang kepalanya dulu Bapak Ibu gitu ya. Jangan jaim ya, kalau sama saya nggak boleh jaim gitu ya. Kalau biasanya gitu ya. Jadi sebelum kita membantu anak-anak, mari kita bantu diri kita sendiri ya. Ini rumus dasar di psikologi ya Bapak Ibu ya. Nanti semoga bisa dipraktekkan. Tangan kanan saja dulu, baik ya, tangan kanan. Ingat ya diucapkan. Kalau pikirannya positif, maka hatinya positif. Perilakunya positif, kebiasaannya positif, karakternya positif. Ingat ya Bapak Ibu ya Bunda ya, ulang ya. Kalau pikirannya positif, maka hatinya positif. Hatinya positif, perilakunya positif, kebiasaannya positif, karakternya positif. Bapak Ibu ya, ya Bapak Ibu ya. Terus yang sebelah kiri, tapi yang sebelah kiri ya, kalau pelan-pelan aja, yang bisi-bisi aja. Kalau pikirannya negatif, hatinya jadi negatif. Perilakunya negatif. Kebiasaannya negatif. Karakternya jadi negatif. Ya. Kalau bagian ini digogroke saja Bu, kata orang Jogja sama ya Bu, kata orang Solo ya. Gogrokin aja, kira-kira gitu ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya Bapak Ibu, mulai ya apapun yang terjadi, mari kita berlatih untuk berpikir positif dan merasa positif gitu ya. Kondisi ada COVID-19, ada Omikron ya, bukan bule ikron ya, tapi ada Omikron gitu ya. Itu ya sudah dikembalikan kepada Allah Ta'ala gitu ya. Kita makanya hatinya tenang gitu ya, hatinya positif. Semoga begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau hatinya tenang juga ya pikirannya tenang gitu, maka kita akan lebih enakan dalam membantu anak-anak. Anak-anak itu sesuatu yang luar biasa ya Bu, itu sebuah amanah yang luar biasa, tidak semua orang mendapat titipan gitu ya, termasuk juga Bapak Ibu guru ya, Bapak kalau boleh dibilang gitu ya, profesi yang paling sabar luar biasa di dunia itu adalah Bapak Ibu guru gitu ya. Mau membantu mengurus anaknya orang lain gitu ya, kalau mau bercapek-capek gitu ya, bahkan kalau yang TK gitu ya, kadang-kadang bantuin nyeboin gitu ya Bapak Ibu ya, gitu kan luar biasa sabarnya. Baik, saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu, saya bisa ya Mbak Eka ya untuk share screen ya. Oh belum bisa, masih disable. Oh ini dibantu ya. Oke. Kalau dibantu berarti langsung dari mahasiswa ada ya, Mbak Eka ya. Baik. Berarti saya tinggal bilang next gitu ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini tolong dong wajahnya senyum dulu, gitu ya. Yang belum bisa tersenyum ayo bilang QX gitu ya, Bu. Bapak Ibu, ayah Bunda yang bilang apa tadi? QX gitu ya. QX gitu ya, biar senam mulut jangan senam jempol aja, kira-kira gitu. Oke. Baik, ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bagaimana kita mendukung anak dalam memecahkan masalah gitu ya. Ini topik kita pagi hari ini adalah bagaimana cara agar kita sebagai orang tua itu bisa menjadi problem solver atau membantu anak dalam memecahkan masalah. Ini kan bertahap ya, bertahap dari yang TK, kemudian SD, SMP gitu ya. Saat anak menghadapi permasalahan akademik dan sosial di sekolah. Itu ada nomor HP saya kalau misalnya dibutuhkan. Nomornya cantik ya Bapak Ibu ya, jadi mudah diingat. 081567345566. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan misalnya berkonsultasi, boleh kontak nomor tersebut.
selama saya mungkin tidak fast respon, tapi misalnya saya bisa bantu, saya akan bantu. Oke, jadi Bapak Ibu, ini Ayah Bunda ya, kadang-kadang permasalahannya ini, monggo kalau mau WA silahkan gitu ya, misalnya saya tahu dari siapa gitu ya, misalnya dari Bu Ati gitu ya, atau Bu Surya, nah itu monggo. Jadi selanjutnya Mbak, next, nah ini contoh kasus ya Bapak Ibu, Ayah Bunda gitu ya, contoh kasus yang dihadapi anak-anak dan kemudian datang ke psikolog, sampai datang ke psikolog ataupun yang kita hadapi dalam keseharian sehari-hari. Mulailah mari kita bersama-sama mulai peka, karena lingkungan yang terdekat adalah keluarga dan sekolah gitu ya, lingkungan keluarga dan sekolah. Jadi nanti tanda-tanda apa saja yang kita perlu lihat gitu ya, perlu dengar gitu ya, nanti kita belajar bersama hari ini. Contoh yang pertama, anak dibully teman di sekolah, dikata-katain gitu ya, misalnya kamu kok gendut misalnya gitu ya, atau misalnya kamu bulat kayak lemper, nah kayak gitu ya, itu contoh dibully teman di sekolah gitu ya. Dan itu kadang-kadang membuat sedih gitu ya, membuat anak menjadi nanti efeknya kadang-kadang karena kepikiran gitu ya, belajarnya menurun gitu ya, kemudian tidak semangat gitu ya. Nah itu anak dibully teman di sekolah, dari yang level sederhana sampai kemudian misalnya dipukul, kemudian dipala, diminta uangnya gitu ya, kemudian ditendang, itu ada gitu ya. Jadi atau misalnya diejek dengan misalnya terkait dengan bekal makanan, kalau anak-anak TK ya, kok makanannya mie terus gitu ya, itu contohnya ya. Kadang-kadang itu membuat anak juga merasa punya masalah gitu ya, yang terkait di sekolah. Kemudian yang kedua, ternyata anak dibully guru di sekolah. Semoga tidak terjadi ya di kompleks Masjid Syuhada ya. Tapi ini terjadi ya Bapak Ibu ya. Anak dibully mungkin bisa jadi gurunya sedang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu ya, sehingga punya beban psikologis gitu ya. Jadi ketika mendidik anaknya itu malah kemudian yang keluar adalah kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Salah satu contohnya itu kan kadang-kadang gini ya, contoh yang pernah terjadi dan anaknya sempat kaget gitu ya, maksudnya kaget kok gurunya seperti itu gitu ya. Sederhana sebenarnya kalau untuk anak TK, SD gitu ya, tapi anak TK misalnya contohnya, tadi udah sarapan apa? Sarapan roti Bu gitu ya, karena ibunya memang mungkin biasanya menyediakan sarapannya adalah roti. Oh, kok makannya roti terus? Roti itu bukan sarapan. Nah, gara-gara gitu ya. Nah, itu membuat anak itu sudah loh gitu ya, kaget. Satu itu. Kemudian kok diantar tuh sampai diantar sampai depan kelas gitu ya, penakut nih gitu ya. Itu kalimat sederhana tapi sebenarnya kadang-kadang cukup mengganggu kondisi kejiwaan anak. Padahal bisa jadi maksud orang tua mengantar sampai depan kelas itu adalah karena lorong dari gerbang depan sampai belakang itu cukup panjang gitu ya, dan sepi misalnya gitu ya. Nah itu ini contoh di sekolah yang lain ya Bu ya. Jadi itu pernah terjadi seperti itu, sehingga anaknya kemudian bilang sama orang tuanya, besok aku jangan diantar lagi gitu ya, diantar lagi. Masa itu contoh. Belum kalimat-kalimat yang lain ya, itu misalnya terkait dengan pelajaran, itu kadang-kadang itu juga terjadi. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga adalah anak menurun prestasi akademiknya, tapi gitu ya, dituntut gitu ya, dituntut kok nilai matematikanya dapat 4, nah, misalnya gitu ya, atau misalnya oh begitu aja nggak bisa gitu ya. Itu contoh kalimat-kalimat yang kadang-kadang tuntutan yang cukup kuat gitu ya dari orang tua. Itu loh mbak kayak itu pintar lah dibandingkan, itu mulai gitu ya. Itu contoh kasus. Kemudian contoh kasus yang keempat itu anak malas ke sekolah, tapi misalnya kondisi ini ya, kondisi PJJ online, pembelajaran jauh-jauh, pembelajaran jarak jauh. Contoh kasusnya adalah anak itu tidak mau mengikuti pelajaran online itu karena
waktunya itu mungkin dari sekolah ya, waktunya sangat ketat gitu ya, kemudian tugasnya jadi banyak sekali gitu ya, anak merasa kewalahan gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang perlu mengkompromikan dengan pihak sekolah juga, ada apa yang terjadi antara tugas yang diberikan kemudian dengan kemampuan siswa. Jadi malah kemudian itu, atau misalnya ini ya, nanti misalnya kalau pejizonan kadang-kadang kan tiba-tiba mungkin kebelet pipis atau kebelet ke belakang gitu ya. Nah tiba-tiba, nah itu kemudian permasalahan yang lain itu anak kebingungan memilih antara dua hal. Misalnya aku ikut piknik atau nggak ikut piknik ya, misalnya ada piknik itu contoh ya. Kemudian atau misalnya aku perlu bermain ke rumah temanku enggak ya, atau misalnya aku perlu mengerjakan ini sendiri atau aku kerjakan bareng-bareng sama teman, itu contoh ya yang sederhana. Nanti Bapak Ibu boleh cerita, Ayah Bunda boleh cerita gitu ya, contoh kasus yang lain. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, jangan mengira ini tidak mungkin terjadi, tapi ini justru nyata terjadi. Anak TK ada ya yang mengalami kasus depresi sampai kemudian dia naik ke semacam tower gitu, kemudian pengen bunuh diri ada. Kemudian saya pernah menjumpai juga anak kelas 4 SD gitu ya, karena melihat permasalahan di orang tuanya gitu ya. Dia mungkin tidak dapat cerita, tapi dia bisa merasakan. Jadi orang tuanya apa ya, mungkin situasi kondisi rumah yang tidak menyenangkan gitu ya, sampai kemudian pernah cerita gitu ya, aku pengen bunuh diri aja sih, aku nggak mau di rumah kok nggak enak kayak gini gitu ya. Itu pas 4 SD. Jadi sangat tertekan gitu ya lingkungannya gitu, sehingga mungkin Bapak Ibunya sangat memiliki tugas yang cukup banyak gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak cukup damai di rumahnya gitu ya, sehingga anak merasakan hal itu. Ketika anak merasakan ini merasa tidak diterima gitu ya, ini contoh-contoh kasus yang terjadi, kasus depresi pada anak. Baik, selanjutnya. Baik. Nah ini ya Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, semoga nanti ini bisa saya bagikan untuk langkah-langkah dasar gitu ya, untuk membantu anak-anak dalam memecahkan masalah yang dia miliki, ataupun kita sendiri ya membantu, oh anak saya sedang apa ya, tanda-tandanya seperti apa. Kalau Bapak Ibu bisa open cam gitu ya, mari kita lakukan gerakan tangan agar bisa mudah mengingatnya gitu ya. 1, lihat, dengarkan, kemudian berikan kenyamanan, pakai ya, berikan kenyamanan dari hati ya Bu, berikan kenyamanan, berikan perlindungan, bangun harapan, hubungkan, gitu ya, hubungkan. Oke. Ingat ya Bapak Ibu ya, lihat, dengarkan, berikan kenyamanan, pakai hati nih, love ya, berikan kenyamanan dari hati, berikan perlindungan, bangun harapan buat anak-anak, kemudian hubungkan. Jadi yang keenam tuh hubungkan. Sekiranya nanti Bapak Ibu tidak bisa membantu permasalahan anak tersebut. Dan yang perlu kita baris bawahi bahwa semuanya kita bingkai bahwa semua permasalahan itu kita bantu dari sisi ini Allah sedang memberi pesan apa ya kepada kita gitu ya. Jadi ini ya, jadi permasalahan anak yang datang gitu ya, kalaupun nanti bingung gitu ya, perlu meyakinkan diri kita sendiri juga kepada anak-anak bahwa ada Allah tempat bersandar, itu penting. Nah itu kadang-kadang itu yang lepas gitu ya dari parenting yang mungkin pada umumnya ya. Jadi karena ini saya concern di spiritual parenting gitu ya, dan juga concern di spiritual untuk pendampingan psikologis. Jadi tidak semata-mata bahwa itu peran orang tua saja gitu ya, tapi jiwa terhadap jiwa. Jadi anak kita itu punya jiwa ya Bapak Ibu. Kita itu semata-mata dititipi jiwanya anak-anak. Jadi kita koneksi dari jiwa kepada jiwanya anak gitu ya. Kan jiwanya anak itu semula bersih gitu ya, dan kita ada di pendampingnya, mendampingi jiwa tersebut. Kalau dia sedang punya masalah, berarti jiwanya sedang dalam kondisi tidak tenang. Nah itu yang kita bantu agar jiwanya pulih lagi untuk kembali ke jiwa yang tenang. Itu misinya ke sana.
Baik, selanjutnya. Next. Nah, ini lihat ya, lihat yang pertama. Tanda-tanda gejala pada anak-anak. Nih, 1, tampak murung. Kemudian kalau dia lebih banyak nunduk, Bu, itu sudah tanda-tanda nggih. Murung gitu ya, kemudian lebih pendiam dari biasanya gitu ya. Kemudian kegiatan fisiknya berkurang, nggak mau lari-larian lagi gitu ya, mendingan mojok gitu ya, atau diem di kelas gitu ya. Kemudian apa namanya, diem, nggak banyak bicara, nggak banyak tidak banyak ngomong gitu ya, dia aja gitu ya. Kemudian banyak gerakan itu dia nunduk gitu ya, apalagi anak-anak TK gitu ya, nunduk gitu ya, itu ciri-ciri. Kemudian tampak sedih gitu ya, kemudian lesu, tidak bersemangat. Kemudian ada gejala, enggak, aku nggak mau sekolah gitu ya, aku nggak mau sekolah, pokoknya aku di rumah aja, nggak mau sekolah gitu ya, ngambek gitu ya, ngambek. Kemudian tidak mau mengikuti pembelajaran online. Kemudian sakit yang beruntun ya, kadang-kadang karena anak itu belum bisa ngomong, Bapak Ibu, tandanya muncul dalam gejala fisik, kadang-kadang demam gitu ya, kemudian pusing gitu ya, itu kalau orang dewasa itu muncul, tapi demam kemudian tidak mau makan gitu ya, diam aja gitu ya, atau misalnya kemudian lebih suka menyendiri di kamar gitu ya, itu mulai ya anak-anak itu, karena sekarang itu sebenarnya anak-anak itu relatif bisa mengakses berita-berita dan sebagainya itu lebih cepat gitu ya, dan mereka kadang-kadang memodel kakaknya atau memodel remaja-remaja di sekitar. Contohnya. Selanjutnya lagi, nah tanda-tanda lain, mengeluh pusing gitu ya, pusing aku emang gitu ya. Nah, pusing itu tanda-tanda ada sesuatu yang crowded atau sesuatu yang berkecamuk di kepalanya gitu ya, dan kemudian itu tidak terpecahkan. Bapak Ibu, kalau kita pernah belajar memahami kondisi kepala dan kondisi biologis anak gitu ya, sebenarnya kalau pusing itu ada tanda-tanda bahwa sebenarnya kondisi emosinya yang sedang dominan gitu ya. Kadang-kadang itu emosinya ngeblok gitu ya. Kita sendiri pun kadang-kadang begitu ya. Jadi emosi itu ngeblok gitu ya, sedih banget gitu ya, atau marah banget tapi tidak keluar gitu ya. Nah, itu kemudian tidak bisa bercerita, anak-anak pun demikian gitu ya. Nah, kemudian gitu, kadang-kadang memegangi kepala. Atau kemudian muncul misalnya nafasnya itu tidak teratur gitu ya. Gitu ya, itu tanda-tanda. Mata berkaca-kaca gitu ya, itu juga tanda-tanda gitu ya. Kadang-kadang ketika ditanya gimana deh, ada apa gitu ya, gitu ya, itu kadang-kadang belum bisa cerita. Nanti ya Bu, cara yang lain itu adalah dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan boneka, dengan menggunakan mainan. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, itu kalau ada mata yang berkaca-kaca. Kemudian tidak mau menjawab, lebih banyak diam. Nah, kemudian ada tanda lain yang Bapak Ibu perlu deteksi juga adalah tidak bisa mengendalikan buang air kecil maupun buang air besar gitu ya. Kadang-kadang itu ngompol gitu ya, mana gede kok udah masih ngompol ya, itu karena kenapa itu terjadi, karena menyimpan tekanan psikis gitu ya, atau BAP-nya tidak terkendali. Kemudian mengeluh tidak bisa istirahat, nggak bisa tidur, gelisah gitu ya, atau nampak kebingungan. Ini muncul dalam anak-anak gitu ya. Mungkin kadang-kadang konflik dengan temannya ya Bapak Ibu. Pernah kejadian kalau anak SMP yang saya pernah bantu itu adalah anak-anak itu kan kadang-kadang punya diary ya, walaupun sekarang itu masih ada yang punya diary. Diarinya itu kebaca, diambil sama kakak kelas gitu ya, kemudian dibacakan. Nah, itu kan menjadi anak tersebut itu pengen marah, tapi kok sama kakak kelas gitu ya, itu nggak punya power untuk marah gitu ya. Nah, itu membuat dia sakit hati gitu ya. Nah, kebetulan Bapak Ibunya waktu itu lagi berangkat haji ke Mekah gitu ya, dia nggak bisa cerita gitu ya. Terus kemudian muncul sakitnya adalah gejala mah gitu ya, sakit mah itu. Terus waktu itu dibully sekumpulan karena bisa jadi anak ini sebenarnya cukup pintar gitu ya, kemudian ada beberapa orang yang iri, kadang-kadang terjadinya seperti itu. Baik, lanjut. Itu ya, yang pertama ya Bapak Ibu, lihat kemudian dengar.
Nah, caranya untuk mendengar kalau anak-anak di bawah usia 5 tahun atau TK gitu ya, menjadi teman bermain gitu ya. Jadi kita ikut main misalnya main masak-masakan gitu ya, main mobil-mobilan gitu ya. Kemudian main boneka-bonekaan itu malah sangat ini ya, kalau perempuan itu main boneka itu powerful sekali karena di situ dia bisa cerita. Main mobil-mobilan, kemudian kalau dia main game, kalau sekarang kan main game ya, main game itu kita tunggu sampai jeda gitu ya, kita tunggu sampai jeda. Kemudian senyampang ingat Bapak Ibu kalau misalnya pas main game jangan kemudian ini ya diberikan kata-kata negatif ya, karena itu akan masuk bawah sadar dia. Ini saya senyampang ingat ya. Begitu main game itu kan kadang-kadang itu khusuk ya Bapak Ibu. Khusuk itu pikiran kritisnya itu apa namanya terbuka gitu ya. Jadi semua informasi itu masuk langsung gitu ya. Kalau dibilangin gitu, bocah kok sejak tadi nggak main game aja, nggak mau mandi, bocah kok ndablek. Nah itu kalimat ndablek masuk gitu ya. Nah itu sebaiknya dipilih kalimat-kalimat yang baik ya, kalimat yang baik. Oh, nah bagus, ganteng, alim, soleh, sebentar lagi 3 menit lagi atau 5 menit lagi mandi ya. Itu jadi kalimatnya gitu ya. Saya sampai pernah meneliti ini ya, kalimat-kalimat yang penting dipilih oleh orang tua gitu ya, sehingga anak mau melakukan apa yang kita minta. Baik, untuk yang TK menjadi teman bermain, kemudian anak-anak usia 5-12 tahun menjadi teman belajar gitu ya. Jadi memang kita jadi temannya anak-anak. Kemudian anak-anak usia 12 tahun ke atas buat Bapak Ibu ayah bunda yang SMP menjadi teman diskusi. Sudah ya, karena mereka sudah punya pikiran, punya pendapat gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada perbedaan, kata kuncinya mari memandang langit yang sama gitu ya. Anaknya pengen apa, orang tuanya pengen apa gitu ya. Nah, nanti ketemu komprominya apa. Itu contoh. Nah, cara mendengarkan Bapak Ibu menjadi pendengar yang baik. Dengerin dulu gitu ya. Jangan menyela gitu ya, jangan menyela. Pokoknya dia cerita apa dengerin dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang itu muncul tidak sabarnya gitu ya. Tapi itu emak-emak, ibu-ibu di luar sana ya, bunda di luar sana yang di sini ini semoga sabar-sabar ya. Dengerin dulu gitu ya tanpa memotong pembicaraan. Kemudian kalau yang anak-anak kecil TK gitu ya menggunakan media gambar, jadi boleh menyediakan kertas gambar gitu ya. Terus kemudian dia ayo gambar sini yuk gitu ya. Coba digambarkan nih di sekolah itu teman-teman yang kamu sukai siapa saja gitu ya. Mulai dari situ. Kemudian teman-teman yang nggak kamu sukai siapa gitu ya, yuk digambar yuk lah kira-kira gitu ya, kebayang ya Bapak Ibu ya. Nah terus kemudian kok nggak disukai kenapa ya gitu ya. Nah itu contoh dengan menggunakan media gambar. Nah diharapkan dia bisa bercerita gitu ya dari dari media tersebut. Boneka juga begitu, main mobil-mobilan juga bisa digunakan begitu. Atau misalnya kalau menggunakan layar komputer gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Baik, selanjutnya. Nah, upaya untuk mendengarkan Bapak Ibu, pusatkan perhatian gitu ya, jangan disambi, misalnya jangan disambi nyetir gitu ya. Jadi kalau pas memang sedang mendengarkan cerita anak, mendingan ya misalnya perjalanan pulang gitu ya, mendingan mandek di suatu tempat gitu ya, kemudian atau mencari tempat gitu ya, kemudian cari tempat untuk ngobrol gitu ya. Karena kalau disambi, misalnya sambil nyetir gitu ya di jalan itu kadang-kadang kita perhatiannya ke jalan dan juga perhatian ke masalah anak gitu ya, malah tidak baik dua-duanya karena kita nggak dapat ekspresi anak ya di bagian sedihnya dia di mana gitu. Kemudian tunjukkan bahwa kita serius, oh ya gini ya gitu ya. Jadi misalnya itu, oh terus gimana? Terus ya gitu ya, itu contohnya boleh. Kalau yang anak-anak masih kecil gitu ya, TK SD itu sembari dilus-lus gitu, oh gitu ya itu sembari gitu. Nah, selama proses mendengarkan itu, Bapak Ibu mulai tuh, ini yang dibutuhkan anakku itu sebenarnya apa gitu ya. Jadi kan dia punya masalah tuh, beraneka ragam gitu. Oh misalnya dia yang tadi ya kasus anak SMP gitu. Oh anak ini sebenarnya butuhnya itu terus Dek, kamu pengennya sebenarnya apa gitu? Aku nggak mau sekolah di sini lagi, teman-temanku jahat semuanya. Oh gitu ya. Jadi kamu pengennya kamu nggak sekolah di sini. Contohnya seperti itu.
Oke, nanti kita lihat dulu ya, kenapa ya gitu ya. Kemudian kita nanyakan. Nanti kita lihat dulu seperti apa atau sembari mencari datanya ya Bapak Ibu, sembari mencari datanya. Terus kalau misalnya yang anak TK nih ya, anak TK itu, Bu guruku jahat, kira-kira gitu ya. Nah itu ya sampai gitu ya, oh iya tuh, gurunya jahat gimana sih gitu ya, sembari kita ekspresinya sama jahat ya, jahatnya seperti gimana, dia mulai cerita gitu, masa ngomongin aku belum gitu, itu contohnya. Oh berarti sebenarnya, oh kamu pengennya, nah itu di situ kan sebenarnya dia pengen butuhnya itu dia nggak ingin punya guru yang jahat, pengennya punya guru yang baik. Teman juga begitu, oh temanku begini, nah itu sebenarnya ketika kita mendengar cerita anak itu sebenarnya kata kuncinya dia pengen apa gitu ya, mencari dia pengen apa. Kalau anak kecil itu kan sebenarnya kalau nangis itu sederhana ya Bapak Ibu, pengen makanan gitu ya, pengen mainan gitu ya, pengen teman yang baik gitu ya, pengen guru yang baik gitu ya, atau nanti dia cerita gitu mungkin bisa jadi cerita pengen disayang sama ibunya gitu ya, pengen pergi bareng sama bapaknya gitu ya, bapakku pergi terus, aku nggak pernah diajak main, nah itu contoh berarti dia pengen bermain lagi dengan bapaknya, itu contoh semacam itu. Oke, baik. Kita lanjut kalau terlalu cepat dan suara, ini kebetulan samping rumah itu bangun ya Bapak Ibu, jadi ada suara ngecor bangunan. Nah, kemudian yang ketiga berikan kenyamanan gitu ya, berikan kenyamanan dari hati ya. Jadi nyaman dulu di samping kita. Apa ya? Kan kadang-kadang kalau ibu-ibu atau bunda-bunda atau mama itu kadang-kadang ceriwis ya, itu keunggulannya ibu-ibu gitu ya. Nah tapi meskipun ceriwis itu yang disayang sama anaknya gitu ya, tapi menjadi tempat yang nyaman buat untuk berbagi cerita. Tunggu waktu yang tepat gitu ya, maksudnya kita mendekat gitu ya, lihat situasinya gitu ya, kemudian tunggu hingga anak siap untuk bercerita gitu ya. Dan nggak perlu terlalu memaksa, apalagi kalau yang SMP dan itu sudah punya anak laki-laki, Bapak Ibu ya. Nanti SMA juga begitu ya, kadang-kadang mereka butuh waktu gitu ya. Aku cerita nggak ya, itu contohnya. Nah nanti boleh dimulai dari bercerita tentang pengalaman orang tua ataupun anak-anak di sekitarnya gitu ya. Kemarin kok ada cerita ya, misalnya itu kata Bu guru ada anak yang dijahati dia di sekolah gitu. Emang ada ya anak, apakah ada ya anak yang jahat di sekolah? Misalnya contoh itu menggali kalau kita sudah punya informasi tertentu tentang permasalahan anak. Nah, atau cerita tentang pengalaman orang dulu itu bisa gitu ya, ibu itu pas sekolah atau mama itu pas sekolah itu begini-begini, nah itu contohnya. Itu untuk yang SD sama SMP ya sudah bisa diajak berdiskusi. Kalau yang TK gitu ya, didekati, dilus-elus, kemudian dia didongengin ya Bapak Ibu, diberikan dongeng gitu ya, diberikan dongeng. Nah pada saat memberikan dongeng itu boleh sembari ditanya. Nah memberikan kenyamanan itu bisa misalnya dia tarik nafas dulu, ini boleh loh ya, buat anak-anak kecil pun boleh diajarkan. Biar lega, keluarkan nafasnya, wah gitu ya. Tarik nafas lagi, keluarin, wah gitu ya. Kalau anak-anak kecil sambil tarik nafas lagi, kalau kita kan orang dewasa kan lebih ini ya, lebih pelan-pelan, tapi anak kecil tarik nafas, wah gitu ya, teriakan aja, kira-kira gitu ya. Itu membantu mereka lebih rileks. Kemudian buat anak-anak, Bapak Ibu sediakan sesuatu yang membuat mereka itu bisa menjadikan mereka helper atau membantu sementara gitu ya. Boneka yang bisa dipeluk atau bantal gitu ya, kemudian robot gitu ya, atau mainan untuk anak-anak TK gitu. Saya kok jadi teringat anak kecil yang itu ya, tiba-tiba di Balikpapan Banjarmasin ya kemarin ya, yang tiba-tiba orang tuanya terkena kecelakaan dan kemudian dia di puskesmas atau di mana itu kelihatan shock sekali. Nah biasanya kalau polisi-polisi gitu ya ataupun dokter yang peka gitu bawa boneka gitu ya atau bawa mainan gitu ya, diberikan dia untuk dipegang dulu karena kadang-kadang kalau dia tiba-tiba kehilangan sesuatu itu butuh pegangan gitu ya, kalau atau dipeluk gitu, bahkan kadang-kadang mungkin
kan kadang-kadang taunya dikasih minum, minum deh, makan deh gitu ya. Nah itu kadang-kadang boleh juga ya diberikan itu untuk anak-anak yang sedang mengalami sana. Terus kemudian kalau misalnya anak SMP ya, untuk yang anak SMP itu boleh diajak mojok gitu ya. Mojok itu father time atau mother time, tergantung gitu ya. Kalau misalnya yang anak perempuan biasanya father time itu sangat berkualitas. Anak laki-laki mother time berkualitas. Jadi diajak kemana gitu ya. Ayo misalnya makan apa gitu ya. Anak-anak sekarang itu apa ya? Misalnya makan burger gitu ya. Atau makan ayam tepung itu kan banyak ya. Atau terserah Bapak Ibu. Nah di situ kalau anak-anak sudah makan nyaman gitu ya. Nah itu kemudian diajak bercerita. Pengen mau apa sih? Sebenarnya kata kuncinya adalah menemukan pengennya apa, kebutuhannya apa. Baik, lanjut yang keempat. Nah, berikan perlindungan. Berikan perlindungan ya. Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, teman-teman semuanya, sama seperti kita orang dewasa, kalau sedih, marah, takut, itu berarti ada kondisi jiwa yang sedang tidak stabil, sedang labil, sama seperti anak. Dia butuh kita bantu untuk merubah agar jiwanya itu aman dulu, tenang dulu gitu ya, safe dulu gitu ya. Salah satu yang bisa diberikan adalah beri pelukan gitu ya, beri pelukan. Dia nggak usah ngomong apa-apa gitu ya, jadi Bapak Ibu nggak usah ngomong apa-apa, dipeluk aja gitu ya, dipeluk aja gitu ya. Kalau dia udah tenang gitu ya, itu apa namanya, dilus-elus, dipeluk itu sesuatu. Terus kemudian jangan dicela, lah gitu aja nggak bisa gitu ya, atau itu, lah kamu itu gimana gitu ya, itu contoh ya, itu mengizinkan dia untuk menuntaskan dulu ceritanya. Berikan perlindungan itu kalau juga Bapak Ibu atau Ayah Bunda mendeteksi kalau sekiranya anak ini permasalahannya cukup rumit gitu ya, cukup berat gitu. Pastikan kamar itu terhindar dari barang-barang yang membahayakan, pisau, gunting gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu kondisi yang depresi gitu ya, self harm, melukai diri sendiri, itu pun kadang-kadang juga terjadi ya. Anak-anak itu kadang-kadang nggak berpikir panjang gitu, melukai dirinya sendiri. Apa namanya? Atau membentur-benturkan ke tembok kepalanya gitu. Kalau tak bentur-benturin tuh jadi enak gitu ya. Nah itu berarti apa namanya, sebenarnya kan pusing, dia bingung aku harus gimana gitu, terus tak bentur-benturin ke tembok itu apa namanya, itu yang bisa dilakukan. Pegang depan kepala sama belakang kepala ini Bu, itu juga bisa ya untuk membantu untuk menenangkan dulu. Itu selain memeluk ya, pegang kening depan sama belakang depan ini ya, gitu ya, kalau nanti ketemu anak-anak yang mengalami permasalahan yang cukup berat gitu ya. Kita tidak menduga ya Bapak Ibu, kadang-kadang anak yang dikiranya baik-baik saja, diam saja, atau anak pintar gitu, kadang-kadang itu juga menyimpan sesuatu yang dirasakan. Itu kalau Bapak Ibu guru juga itu tadi. Gunanya apa kalau yang pernah belajar hipokampus gitu ya di sini, atau yang bagian otak ini ditenangkan di bagian sini. Baik, selanjutnya yang kelima. Nah, yang kelima ini membangun harapan. Jadi untuk kita bisa membantu permasalahannya, nanti dia cerita gitu ya, masalahnya apa gitu. Dia kalau anak kecil ya yang TK, terus pengennya dia apa gitu ya, pengennya sebut namanya, terus pengennya Faisal apa sebenarnya gitu ya, pengennya Dita apa sebenarnya, itu contoh ya, itu pengennya gitu ya. Ya aku kan pengennya gitu, dia nggak usah ngeja-ngeja aku tuh gimana tau. Oh saya pernah ya Bapak Ibu ya, SMP, untuk kasus anak SMP. Dibully sama temannya ini karena anak ini anak ini
seneng mobil-mobilan gitu ya. Nah kebetulan suatu hari itu ada teman lain itu, teman yang melihat anak ini diantar motor. Sederhana kan permasalahannya, sebenarnya nggak apa-apa diantar motor kan. Nah diantar motor itu kemudian diajak, kamu punyanya motor nggak punya mobil aja, cerita mobil-mobil terus setiap hari. Itu Bu, itu membuat anak itu anak pinter ini ya Bu. Dan itu apa namanya dia itu menjadi down gitu ya, menjadi down gitu ya. Nah kebetulan dia merasa loh kok temanku kayak gini ya gitu ya. Nah itu kebetulan datangnya ke psikolog sudah terlambat ya, sudah terlambat waktu itu. Ibunya waktu itu nggak tahu gitu ya, sehingga disiram malahnya kepalanya di rumah itu ya. Jadi mengiranya disiram berulang kali gitu, anak laki-laki ya mungkin nggak segera mau mandi atau gimana karena punya permasalahan itu, terus disiram. Nah ketika disiram itu menambah dia tambah shock gitu. Jadi perlu peka ya Bapak Ibu, perlu sebenarnya anak-anak ini kan titipan jiwa ya, titipan amanah itu kan istilah yang sering kita dengar, bahwa anak adalah titipan amanah yang diberikan pada orang tua. Tapi titipan jiwa, gimana sih jiwa yang dititipkan pada kita itu, jiwanya itu berkembang dengan baik, jiwanya itu juga tenang, jiwanya itu bisa bertumbuh gitu ya. Yang pertama, untuk teknik membangun harapan itu tanyakan tujuan harapan atau keinginan. Nah kemudian mendiskusikan, menanyakan langkah-langkah untuk menanyakan tujuan harapan itu. Contohnya misalnya gitu ya, aku nggak mau sekolah di sini lagi gitu ya. Aku pengen pindah ke sekolah yang lain dulu, nah, gitu ya. Kenapa sih gitu? Itu teman-temanku jahat semua misalnya gitu ya. Coba kalau temanmu jahat semua, coba sebutin temanmu yang jahat siapa saja gitu ya. Oh ternyata yang jahat cuman Ida, Bayu, sama Sari. Yang lain, nah, gitu. Loh temanmu yang lain banyak atau yang nggak jahat, itu contohnya ya. Nah jadi kita tidak serta-merta langsung memenuhi keinginan anak, tapi sebenarnya melihat sebenarnya kamu sebenarnya disenangi loh sama teman-temanmu yang lain juga, itu contohnya ya. Temanmu yang lain yang baik dan senang pada kamu itu juga banyak gitu ya, itu contohnya. Jadi lihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki anak gitu ya. Sebenarnya kamu begini gitu ya. Nanti tergantung dengan permasalahan anaknya masing-masing gitu ya. Contohnya misalnya tadi ya anak kecil yang dibully gitu ya, kemudian nggak mau masuk sekolah gitu. Ya aku pengennya sebenarnya senang masuk sekolah, ketemu sama bu itu, tapi kalau temanku itu jahat ya, suka ngambilin makananku. Oh gitu. Kalau gitu mama ini ya, dia sebenarnya mungkin temanmu itu mungkin pengen makananmu gitu ya. Kalau misalnya kamu berbagi makanan dengan yang lebih baik, kamu mau, itu contohnya ya. Malah berarti nanti besok mama bawakan lebih banyak gitu ya. Nanti sebelum dia mengambil makananmu, kamu tawarin dulu makanannya, boleh semacam itu ya. Jadi malah menunjukkan sisi baik dari anak tersebut, itu contoh. Kemudian yang ketiga adalah kalau dia punya kebutuhan atau keinginan itu, terus sekarang kok nggak bisa menuju masalah itu, kira-kira ada masalah apa gitu ya, misalnya ya ada masalah apa gitu ya, misalnya ya aku mau ke sekolah sama bu guru itu senang, tapi kok temanku suka ngambilin makananku gitu ya, itu contohnya ya. Atau aku nggak senang gitu ya duduk sama dia gitu ya, itu misalnya permasalahan anak-anak gitu ya. Baik, kira-kira kalau kamu nggak pengen duduk sama dia, caranya gimana ya agar kamu pengen duduk di mana gitu ya. Aku pengen duduk sama itu gitu. Terus caranya biar kamu bisa duduk sama itu, caranya sepertinya harus bilang bu guru. Nah itu contoh berarti mendidik anak menemukan solusi juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak kemudian orang tuanya langsung campur, ya udah besok mama tak bilang ke bu guru. Nah itu langsung berarti orang tuanya langsung ngasih solusi, tapi kita mendiskusikan kepada anak. Terus caranya gimana ya? Mungkin bilang bu guru ya. Akhirnya itu contohnya. Nah, terus kalau misalnya sesuatu yang misalnya kalau anak-anak kecil ya Bapak Ibu ya, penting untuk melatih menunda keinginan.
aku pengen misalnya pengen apa ya, pengen, nah SMP kadang-kadang pengen HP gitu ya. Kalau anak SD, TK itu kadang-kadang pengen mainan gitu. Apa sebaiknya kalau saya tidak mengajarkan, ibu nggak punya uang gitu ya, nanti jadi doa gitu ya. Jadi pengen itu ya, gitu ya. Misalnya coba sholatnya diperbaiki gitu ya, terus berdoa sama Allah gitu ya, minta loh sama Allah gitu ya, minta mainan itu gitu ya, minta mainan itu. Nanti kalau ibu dan bapak, ayah bunda udah punya uang, semoga itu kalau itu bagus, semoga diizinkan ya kita punya, itu contohnya ya. Jadi tidak langsung diberi apa-apa diberi gitu ya, itu nanti tidak mendidik anak untuk dia berproses untuk mendapatkan sesuatu. Itu kalau saran dari saya deh. Kemudian yang keenam, hubungkan. Nah, hubungkan itu adalah sekiranya memang ini permasalahannya cukup kompleks gitu ya, dan barangkali mungkin terkait dengan bapak ayah bunda sendiri gitu ya, atau terkait dengan temannya gitu ya. Nah, kita bisa menghubungkan, nanya teman dekatnya siapa gitu ya, sahabat baiknya siapa. Kemudian misalnya ada orang dekat gitu ya, nenek atau kakek yang dicinta gitu ya, itu boleh gitu dihubungkan. Kemudian mencari guru di sekolah yang disukai atau disayangi. Kemudian kalau memang permasalahannya cukup rumit gitu ya, Bapak Ibu bisa kalau di sekolah semoga sudah ada psikolognya ya, itu boleh meminta dihubungkan ke psikolog gitu ya, biar dibantu untuk mengungkap permasalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya. Selanjutnya, nah sebenarnya ini langkah-langkah untuk mengambil sebelum mengambil keputusan ya Bapak Ibu ya, untuk mengidentifikasikan masalah. Jadi masalahnya apa? Nah, tugas kita sebagai orang tua itu yang nomor 2, bertanya gitu ya. Bertanya itu caranya bisa pakai gambar, pakai boneka, pakai mainan gitu ya. Terus kemudian menemukan, oh ini caranya gitu ya. Itu memilih dari cerita anak tersebut gitu ya. Kira-kira jalan keluar yang paling baik yang mana gitu ya. Kemudian mendiskusikan menceritakan, kalau misalnya begini pertimbangannya gitu ya, kita berikan latihan pertimbangan-pertimbangan pada anak. Selanjutnya, ini enggak usah, langsung aja. Nah, mengambil keputusan Bapak Ibu ya, mengambil keputusan. Kadang-kadang anak-anak itu bingung gitu ya. Nah, nanti boleh ini ya Bu, pakai kanan kiri ya, kanan kiri. Boleh dilatih ya, kanan kiri. Misalnya yang sederhana itu mau ikut piknik apa tidak ikut piknik misalnya gitu ya, atau misalnya mau pergi kerja kelompok sama teman apa dikerjakan sendiri gitu ya. Nah itu kalau saya kadang-kadang melatih ke anak-anak itu adalah dibayangin ya Dek, yang kanan itu kalau kamu bermain belajar kerja kelompok dengan temanmu, yang menyenangkan apa? Jadi yang dibayangkan tuh yang menyenangkan. Kemudian kalau kamu mengerjakan sendiri, itu yang menyenangkannya apa? Dibayangin aja yang menyenangkan, nggak usah yang tidak menyenangkan. Terus pelan-pelan ditarik ke hatimu, ke dadamu. Mana yang paling dekat ya, gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, sederhana ya sebenarnya ya. Tekniknya sederhana gitu ya. Jadi diminta bayangin sisi baiknya gitu ya. Itu piknik atau tidak piknik. Monggo nanti kalau jadi latihan bahwa semua itu hatinya yang memutuskan. Itu sejak kecil dilatih. Sejak kecil dilatih. Sebenarnya mana yang lebih baik. Terus nanti kita diskusikan dengan dengan kita sebagai orang tuanya. Jadi yang dibayangkan adalah hal-hal yang positif gitu ya. Kalau kita bingung, kan kalau anak gede gitu ya, udah mahasiswa itu dilatih untuk sholat istikharah gitu ya. Tapi kalau untuk anak kecil, pakai bayangin dengan tangan kanan, kamu milih apa, tangan kiri gitu ya. Misalnya sederhana ya, mau pengen makan burger apa pengen bakso gitu ya. Saya burger dibayangin dulu, yang menyenangkan apa, yang bakso yang dibayangin itu yang sederhana. Terus coba dekatkan ke hatimu, mana yang lebih kamu suka ya, gitu. Itu sederhana ya Bapak Ibu ya. Gampang toh? Gampang apa gampang? Gampang ya. Nanti boleh dipraktekkan buat dirinya sendiri. Ya, Ibu-ibu ya, berarti ya bisa ya. Pengen beli kerudung warna kuning apa pengen kerudung warna pink ya, kira-kira gitu ya. Mana yang paling dekat ke hatinya. Itu sederhana buat anak-anak, jadi tidak perlu yang rumit-rumit gitu ya.
Karena sebenarnya badan kita itu enggak jujur gitu ya Bu ya, sebenarnya asli gitu ya. Badan kita itu tulus sama kita gitu. Jadi mana yang paling dekat di hati itu sebenarnya ya jawabannya itu. Baik, kemudian lanjut ini ya. Jadi mengambil keputusan tuh memilih dari beberapa pilihan yang ada gitu ya. Kalau anak-anak bingung kita bantu milihnya gitu ya. Kadang-kadang sederhana sih. Aku bingung nih mau ngasih apa ya, mau ngasih kado temanku apa kira-kira. Lah kamu punya pilihannya apa? Aku mau kasih tempat pensil gitu, buku apa itu kadang-kadang sederhana. Oke, kamu bayangin dulu ya. Baik, selanjutnya, nah kadang-kadang ini ya mental set itu kita mau ngegas tapi masih handremnya itu masih dipegang gitu ya. Itu kadang-kadang nggak bisa jalan gitu ya. Kadang-kadang ada mental set itu yang membuat nggak bisa maju, nggak bisa mundur gitu ya. Jadi ditahan gitu. Sesuatu yang kaku gitu ya. Pokoknya kalau ketemu kalimat pokoknya itu sesuatu gitu ya. Jadi itu sangat kadang-kadang sangat memaksa gitu ya. Tanpa melihat kebutuhannya anak itu apa. Baik, lanjutnya. Nah, ini jadi biasa saja, langsung saja. Nah, kadang-kadang mental set itu kondisi pikiran tadi ya Bapak Ibu ya. Kita punya pikiran-pikiran yang negatif gitu ya. Kadang-kadang tidak cukup mendapatkan informasi atau data, tapi kemudian sudah mutusi gitu ya, gitu ya. Udah pokoknya manut mama saja gitu ya. Udah pokoknya itu kadang-kadang tidak mendengar dari sudut pandang anak kebutuhannya apa. Itu contohnya. Lanjut. Nah, penting diingat Bapak Ibu, sebenarnya cerita di surat Al-Luqman itu banyak ya, pendidikan-pendidikan terkait dengan anak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau semua masalah itu coba dilihat, mari kita lihat bersama-sama. Allah sedang misalnya perilaku gitu ya, pilihan perilaku, pilihan tindakan gitu ya, mana yang lebih mendekatkan anak kepada Allah, pilihan yang dipilih mana yang pilihan yang memang yang dipilih itu memang lebih menuju pada ketaatan kepada Allah gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti masih ada kebingungan gitu, malah justru dibimbing ya anak-anak, nanti misalnya kita saya pernah punya pengalaman ya Bapak, itu berkesan sekali waktu itu karena anak-anak saya udah kuliah ya waktu itu, terus bingung mau milih kos gitu ya, terus saya aja gitu udah sholat duha dulu bersama-sama gitu ya, semoga Allah kasih tunjuk ya pilihan kos mana yang tepat gitu ya. Jadi begitu selesai sholat duha itu kita jalan bersama gitu, ketemu ini sepertinya enggak ya, terus akhirnya tuh jalan itu seperti terbimbing gitu ya, dan menemukan memang tempat kos yang layak gitu ya, tempat kos. Nah itu menurut saya, dan kemudian kita diskusikan, betul kan kalau kita misalnya memulai sesuatu itu kita mohon petunjuk dulu sama Allah gitu ya, Allah akan bimbing kita dengan mudah. Nah semacam itu sebenarnya Bapak Ibu, bahwa semua yang kita kerjakan, semua yang kita amalkan itu nggak lepas dari bahwa kita itu minta pertolongan Allah gitu. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun ya, misalnya pengen HP gitu ya, pengen anak-anak SMP yang pengen HP, tanya dulu gitu ya, nanti kalau misalnya Allah izinkan gitu ya itu HP-nya bermanfaat enggak, kalau misalnya dipakai untuk apa saja gitu ya, untuk belajar, untuk apa gitu ya, yang tidak boleh untuk apa, kita diskusikan seperti itu contoh. Jadi begitu Bapak Ibu, Ayah, Bunda, terima kasih. Nah, sudah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurangnya, itu semata-mata keterbatasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Sepertinya sudah, Dek. Baik, terima kasih banyak Bu Nining. Nah, ini jadi kalau yang paling menarik untuk saya memang ternyata semua hal itu tidak bisa dilepaskan dari yang di atas begitu ya Bu ya. Nah, terus juga sekaligus ini
jadi pembelajaran baru juga buat saya, terutama mengingatkan kembali nih Bu, bahwa kadang kita lupa sebenarnya peran kita, terutama untuk pendamping anak di sekolah ya, orang tua, guru, ataupun neninya di sekolah. Nah itu tuh apa sih yang tepat? Nah tadi ada yang menarik, ternyata perlu kita ingat bersama, usia 5 tahun itu memang lebih tepat jadi teman main, gitu ya Bu ya? Betul, ya. Kemudian umur 5 sampai 12 tahun ini jadi teman belajar. Padahal Bu, pelajarannya kelas 3 aja saya udah nggak bisa ngerjain nih. Ya udah sulit Bu, udah sulit banget ya. Nah tadi makanya kita dituntut terus juga buat terus belajar dan nggak puas sama istilahnya pola pengasuhan yang sudah pernah kita miliki di masa lalu gitu ya Bu. Betul, betul. Nah, Ya. yang paling nyaman memang di usia remaja itu adalah menjadi teman diskusi. Nah ini juga jadi pengingat lagi buat saya. Oke. Nah, terima kasih banyak Bu Nining. Apakah ada ayah bunda yang mau bertanya? Kita buka sesi pertama. Ini saya baca di kolom chat ya, Bu. Baik, di kolom chat ini ada Bu Farida. Wah, ini dari waka kita nih Bu di KBTK Masjid Juanda. Oke. Anak saya mondok, alhamdulillah so far so good, hampir 6 tahun. Sebagai antisipasi saja, bagaimana caranya kami sebagai orang tua untuk mendeteksi hal negatif yang mungkin ada selama dia mondok. Nah, monggo Bu. Baik. Kalau pas mondok gitu ya, kan ada pada saat ketemu ya, entah mengunjungi atau pas anak pulang gitu ya. Nah itu dilihat tanda-tanda ekspresinya tadi ya, Bu ya, kan lihat dulu ya, lihat ekspresinya. Kalau misalnya ekspresinya normal, baik-baik saja gitu ya, nah itu berarti masih tanda-tanda itu masih baik-baik saja atau normal saja. Tapi kemudian kalau misalnya dia kemudian sudah mulai mengeluh gitu ya, tanda mengeluh itu adalah berarti ada keluhan, ada yang tidak nyaman dirasakan, itu untuk mendeteksi hal yang negatif yang mungkin timbul gitu ya. Kemudian mulai misalnya tanda-tanda tidak betah di pondok gitu ya, tidak betah di pondok itu tanda-tanda. Terus kemudian apa namanya, cerita kalau misalnya pas pulang itu lebih banyak diam gitu, apa dikunjungi lebih banyak diam gitu ya. Nah, apa namanya, murung, kemudian nunduk gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kan takut juga ya untuk menyampaikan apa yang ada dialami gitu ya. Nah, nanti itu berarti ada kemungkinan kita untuk segera mencari tahu. Itu Bu Farida. Baik, semoga bisa menjawab. Kalau belum puas bisa lanjut ke WA ya Bu ya. Nah, monggo Bu minum dulu barangkali. Ya, baik. Ya, nah yang berikutnya nih Bu, sambil saya bacain ya, ada dari wali murid atau ayah bunda, ini dari Gulen ya. Kriteria penanganan anak yang terlambat itu seperti apa Bu? Nah, mic-nya Bu, yang saya Bu. Mikrofonnya Bu. Ya. Sebentar. Jap. Zaki. Oke, sudah. Baik. Sudah ya. Jap. Baik. Tadi kalau yang dikatakan terlambat itu adalah anak tersebut sudah apa ya? Sebentar. Terlambat itu anak tersebut itu sudah sangat murung gitu ya, kemudian sudah menolak untuk apa namanya bertemu dengan orang lain gitu ya, kemudian sudah apa namanya sudah menghindar apa ya, sudah apa namanya menunjukkan tanda-tanda perilaku yang aneh gitu ya, perilaku yang aneh itu sudah terlambat, agak terlambat. Jadi contohnya itu kemudian ngomong sendiri gitu ya, kemudian bicara sendiri. Ada nggih anak yang saya pernah nanganin kasus anak SMP gitu yang dibully tadi gitu ya, kemudian
lebih banyak mengurung diri gitu ya, nggak di kamar, kemudian tidak banyak bercerita kepada orang tua. Kebetulan bapaknya itu kerja di luar kota gitu ya, kemudian ibunya harus mengurus adik-adiknya yang kecil gitu ya, sehingga kadang-kadang ibunya harus mengurus adik-adiknya yang kecil, bapaknya nggak ada di rumah. Terus kemudian dia banyak di kamar. Nah kemudian terlambat itu karena kemudian nggak banyak yang menanyakan pada dia ya, itu kemudian yang terlambat itu penunjukan perilaku yang aneh gitu, kadang-kadang tertawa sendiri gitu ya, sendiri itu sampai seperti itu. Baik, berarti bisa dikatakan ciri-cirinya mungkin sudah nggak connect kalau diajak komunikasi dua arah dengan orang lain ya Bu ya. Iya, kadang ya. Nah begitu Ayah Bunda semoga bisa mewakili. Lanjut ya Bu, masih cukup banyak ini. Baik. Berikutnya dari Bunda Erni Sri Purnami. Nah ini Assalamualaikum Bunda Murningsi, mohon pencerahan dan tips bagaimana meyakinkan anak yang mudah terpengaruh kebiasaan atau pengaruh yang negatif dari teman. Nah, ini mungkin bagaimana meyakinkan anak bagaimana meyakinkan anak yang mudah terpengaruh kebiasaan Bu supaya nggak mudah keikut hal negatif begitu barangkali. Terima kasih. Oke, Bu Ani, anak putranya usia berapa nggih? Coba saya cek dulu. Usia 12 tahun. Oke, kalau ini berarti sudah diajak berpikir ya, sudah diajak mendiskusikan ya. Nah, misalnya pengaruh atau kebiasaannya itu apa gitu ya, pengaruh atau kebiasaannya temannya itu apa gitu ya. Kemudian caranya untuk meyakinkan itu adalah ini temanmu misalnya melakukan hal yang negatif gitu ya misalnya. Kalau meyakinkannya itu adalah gini, sebenarnya yang pengen kebutuhan anak lakukan itu apa? Terus kemudian misalnya apa ya? Saya nggak apa Bu, kebiasaan yang negatif apa Bu? Pengaruh kebiasaan negatifnya apa Bu ini? Ini sebetulnya udah mulai shopping online itu. Jadi tapi shopping online-nya itu karena anak saya yang umur 12 ini kan perempuan gitu ya. Nah, kalau temannya itu kan sudah menstruasi, maaf ya. Nah, anak saya kan belum gitu ya. Jadi terus mengarah ke ke kosmetik yang kita enggak tahu gitu ya. Terus tiba-tiba belanja-belanja yang enggak jelas gitu loh. Oh iya, dari sama teman-temannya gitu. Oke, itu berarti kebutuhannya apa, Bu? Pribadi ya maksudnya? Jadi sudah mulai menginjak dewasa ya, remaja ya. Bertas gitu ya mungkin ya. Nah itu ditemani. Oh iya ya, enggak apa-apa Bu. Jadi diterima dulu gitu ya. Nah berarti kan mungkin pengen belajar berbeda sendiri, mungkin. Nah itu tidak harus langsung dihalang-halangi atau dikat, tapi sebenarnya memahami kebutuhannya, gitu kan? Sebetulnya sudah sih, maksudnya sudah saya penuhi ya, maksudnya kan memang sudah bedak, moisturizer, seperti itu, seperti deodoran, gitu juga sudah saya carikan kira-kira yang sesuai dengan usianya gitu, termasuk untuk kebutuhan lip gloss gitu ya, maksudnya lip balm gitu ya, untuk vitamin bibir gitu juga sudah saya carikan yang aman untuk usianya gitu ya. Saya belanja bareng sama dia gitu. Itu tiba-tiba tuh datang ke rumah kan ada lem kuku, cat kuku yang macam-macam ya gitu. Terus beli apa ya? Saya kurang tahu makanya apa sih? Tapi kayak pemutih gitu loh, tapi saya nggak tahu itu apa gitu loh. Jadi karena teman-teman pada beli, ikutan beli, terus kadang juga nitip beli gitu kan, temennya nitip beli ke dia gitu loh. Jadi ngasih taunya agak susah, tiba-tiba ada pakai datang lagi gitu. Kalau begitu berarti mulai diajarkan untuk mengelola uang ya Bu ya, mulai mengelola uang ya. Nah itu penting juga ya.
diajak diskusi, kemudian oh kamu butuhnya ini gitu ya. Nanti kalau misalnya kamu belinya berlebihan, memang mudah kalau beli gitu ya, tinggal pencet-pencet gitu ya. Tapi nanti kan punya kebutuhan yang lain, itu berarti tidak harus ikutan temenmu gitu ya. Nanti kalau temenmu pengen, saya itu pernah gini ya, temenmu mau ikutan masuk sumur, masa kamu ikutan masuk sumur, kira-kira gitu ya. Itu jadi kamu harus punya kayak kamu sebenarnya butuhnya apa. Kadang-kadang itu perlu diledek yang lucu-lucu gitu loh. Nanti loh kalau kamu tuh punya mertua gitu ya, kayak gitu ya, contoh gitu ya. Kalau kamu boros kayak gitu, misalnya kayak gitu ya, boleh gitu ya. Jadi kamu harus bisa mengelola saat sekarang anak perempuan gitu ya. Yang penting dibutuhkan apa saja gitu. Tidak semua harus dibeli. Contohnya kayak gitu. Jadi menerima dulu, oh dia memang punya kebutuhan itu gitu ya. Tetapi yang keliru ini gitu ya. Nah itu yang kita perlu sampaikan. Penting Bu. Jadi mendiskusikan gitu. Baik, Pelan-pelan aja Bu. berarti diajak untuk menerima, untuk mendengarkan dulu keluhannya, lalu dilatih untuk menentukan skala prioritas ya Bu ya. Betul. Memang Jadi, ini butuh proses banget nih Bu, effort berat. iya Lagi sebenarnya Oke. yang dibutuhkan apa, yang diperlukan apa gitu ya. Itu tuh Bu, latihan itu tuh Bu, latihan. Ya baik. Nah ini selanjutnya Bu ada pertanyaan dari Bunda Tita ini. Assalamualaikum, saya Tita izin bertanya. Ibu rumah tangga dengan 3 anak laki-laki semua, jarak 3 tahun dengan usia 7,5, 4,5, dan 1,5 tahun. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara membantu anak memecahkan masalah tentang sibling di antara mereka. Kalau bermain suka pukul-pukulan dan mencubit, apakah wajar atau tidak? Dan ada trik agar mengurangi, agar bisa saling menghargai dan tidak saling menyakiti. Nah ini permasalahan sibling. 3,5 tahun laki-laki semua gitu ya Bu ya. Sedang seru-serunya ini ya Bu Tita ya. Saya juga pernah mengalami ya, karena anak saya 2 laki-laki semua gitu ya. Nanti kalau udah gede rindu Bu, rindu kalau mereka ngobrol bareng. Nah sebenarnya bagaimana cara membantu memecahkan masalah gitu ya, dilatih untuk ini ya, menyayangi gitu ya, satu dengan yang lain gitu ya. Cuman memang kadang-kadang itu berlatih bertengkar di antara mereka itu sebenarnya sesuatu yang wajar asal tidak berlebihan ya. Jadi kayak anak macan itu loh Bu, anak macan itu kan kadang-kadang latihan keruntelan ya, latihan guling-guling gitu ya. Tapi kita mengusahakan jangan sampai melukai yang berlebihan gitu ya. Tapi udah cukup ayo disayang adiknya, misalnya gitu, dipeluk, dicium gitu ya. Nah itu Bu. Ya, jadi sebenarnya itu adalah kalau saya melihatnya semacam upaya fisik gitu ya untuk anak laki-laki untuk saling memang berkelahi itu sesuatu yang dibawa oleh mereka gitu ya, tidak melukai gitu ya, tetap disayang gitu ya. Coba adiknya dilus-lus, nanti kalau pas masa jeda gitu ya, kalau pas masa bermain nggak apa-apa Bu, gitu tidak ya. Gitu ya. Tapi misalnya latihan menyayangi itu adalah ini punya makanan, adiknya dibagi, coba ini itu contohnya. Jadi di sisi lain gitu ya, itu pernah juga ada periode kita melatih dia untuk berbagi dan menyayangi. Nanti Bu Dita, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini secara nggak langsung melibatkan di setiap aktivitas bersama ya Bu ya, membangun kedekatan Ya. gitu ya, positif. Baik. Sebentar lagi Ibu, terima kasih Bu Tita. Di sini Bunda Rena. Assalamualaikum Bunda, bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Dimulai dari kita Bu, orang tua. Beri support itu beri pujian, sekecil apapun perilaku yang baik dilakukan. Pinter, Mbak Mita mau bantu nyuci piring. Nah, contohnya gitu ya, sederhana gitu ya. Kalau rambutnya disisir jadi tambah lebih cantik. Tuh, itu contoh Bu, sederhana kan? Nah, jadi kalimat-kalimat dari kita yang membantu dia support bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu berarti gitu ya, berarti. Itu. Jadi mulai dari kalimat-kalimat dari orang tua. Gitu. Jadi kamu baik kok bisa tumbuh. Terus ini ya Bu ya, kalimat itu kan jadi doa, apalagi orang tua Ibu ya. Jadi membiasakan tidak kalau saya melatih untuk
Misalnya anak ganteng, bagus, salim, soleh, gitu. Misalnya itu contoh ya, itu membuat dia, oh ini ya sebenarnya, gitu, itu contohnya. Terus kemudian saya kadang-kadang juga ini, ngapunten saya cerita pengalaman saya sendiri itu, saya melatih anak-anak untuk menerima bahwa kadang-kadang kita berbeda. Kita nggak sama dengan orang lain, kakak beda dengan adik, masing-masing punya kelebihannya masing-masing, tapi itu anugerah. Jadi diterima, dikuatkan gitu ya. Itu apa namanya? Sejauh ini cukup berhasil nih. Maksudnya mereka bisa menerima, oh iya saya mungkin beda dengan teman saya, beda dengan kakak saya, beda, tapi saya punya kelebihan ini gitu. Oh pintar, ini bisa ini, itu contohnya. Bom, nah, gitu. Gitu, Bu Rena. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan. Ini ada sebentar. Wali dari Bapak atau Ibu Willy ya, ini dari 2C atau anandanya ini. Selamat pagi, mau tanya, anak saya terkadang bermain sama teman-temannya dan diejek. Terus membuat anak saya marah, terkadang ngamuk, dan saya sudah berusaha menenangkan, tapi anak saya selalu minta saya untuk membalas teman itu. Terkadang saya ingatkan temannya, sebenarnya apa yang harus saya lakukan setelah saya menenangkan dan mendengarkan cerita anak. Sementara anak masih marah-marah. Nah, Oke, berarti sudah mendengar, sudah menenangkan, tapi masih marah-marah gitu ya Bu. Nanti kalau masih kondisi semacam itu, ambil krayon Bu, atau krayon ya, pastel gitu ya, Terus kemudian ambil kertas gambar gitu ya. Kamu rasanya masih marah ya Dek gitu ya. Ini krayon, ada krayon nih gitu ya. Kamu bayangin temenmu itu gitu ya. Terus kemudian kamu buat gitu ya. Jadi keluarin dulu rasa marahnya Bu. Gitu ya. Jadi kamu bayangin gitu ya. Ini sebenarnya kayak semacam art terapi gitu ya, terapi seni gitu ya. Nah itu bisa dilakukan oleh ibu-ibu sebagai pertolongan dasar di rumah gitu ya. Itu nanti kemudian gitu ya Bu ya, buat lingkaran, bayangin temanmu itu ya. Nah itu kan nanti keluar Bu marahnya gitu ya. Energinya kan juga sudah keluar gitu ya. Sampai kamu sudah hilang marahnya. Udah, kalau udah ya Bu, tepuk-tepuk itu, tepuk-tepuk gini ya. Bayangin temenmu tepuk, nah itu, nah gitu. Kalau udah diuntel-untel tentangnya buang, gitu itu contohnya. Itu sebenarnya melatih ekspresi mengeluarkan marahnya gitu ya. Nah kalau sudah baca istighfar yuk, kira-kira gitu ya. Jadi tetap habis itu baca istighfar yuk. Astagfirullah ya, sudah ya, tadi sudah. Semoga apa namanya, memang kadang-kadang teman itu ada yang begitu, kita pahami ya, mungkin dia lagi ngapa gitu kan Bu. Nah gitu ya, itu contohnya. Sederhana ya Bu, bisa ya Bu. Oke, sip. Insya Allah bisa. Baik, Gitu ya. kita lanjutkan dari Bunda Syaka kelas 9, ini SMP. Izin bertanya, anak saya cowok tapi sampai sekarang masih kurang mandiri Bu. Bagaimana cara mengarahkannya? Kelas 9 ya Bu. Kalau kurang mandiri itu bisa jadi alternatifnya mungkin cepat terlalu memberikan bantuan ya, dan tidak mengizinkan anak tersebut untuk melakukannya sendiri gitu ya. Jadi mungkin ya, mungkin. Nah, kalau kelas 9 itu kan berarti SMP kelas 3 ya, kelas 3. Itu ya, betul ya, kelas 3, SMP kelas 3. Nah, itu apa namanya? Cowok ya, Bu ya. Cowok itu dilatih gitu ya, dilatih untuk mandiri itu misalnya kalau makan, semoga sudah makan sendiri ya Bu ya, itu misalnya keterampilan dasar, cuci piring Bu, cuci piring itu misalnya nanti habis makan dibereskan, cuci piring sendiri, itu contohnya. Dan dilatih, jadi benar-benar kita itu menjadi mentor, menjadi pendamping pelatihnya gitu ya. Ini loh caranya bersihin kamar tidur tuh begini gitu ya. Nanti kalau kamar tidur itu nggak disebelahi atau dibersihkan gitu ya, nanti itu ya, nanti ada kutu dan sebagainya. Kita berikan resiko-resiko. Nanti loh kamu itu jadi besar gitu ya. Kamu bisa jadi kita ajak dia memikirkan ke depan. Kamu bisa jadi tidak bersama ibu terus gitu ya. Nah, itu contohnya Bu. Jadi itu cara mengarahkannya Bu. Tapi memang mendampingi itu ngasih teladan, ngasih contoh gitu ya, dilakukan benar gitu ya. Nemeni dulu nyuci piring gitu ya.
saya niki punya anak cowok 2 niku nyuci piring sendiri bisa, nyuci baju sendiri bisa, masak bisa gitu. Jadi memang disiapkan soft skill-nya gitu ya kalau mereka ini. Bahkan kadang-kadang kalau dia lupa naruh piring itu ya, nanti loh kamu tuh kalau punya mertua gitu ya. Akhirnya itu sampai saya bilangin itu ya kasihan mertuamu, saya bilang. Itu buat gojekan ya, itu apa namanya biar kan mereka juga latihan akan jadi bertanggung jawab. Nanti Bu, jadi ditemani dulu dilatih gitu. Baik, terima kasih Bu. Ini kita lanjutkan, masih ada beberapa menit lagi waktunya. Oh iya. Oh iya, kata kuncinya ya Mbak Eka ya. Jadi sebelum kita meminta itu, memang orang tua itu jadi teladan dulu lah. Gitu. Jadi Jadi teladan contoh. Oke. Ini Bu Ati, anak yang introvert dan mulai ABG, bagaimana untuk membersamainya supaya bisa tetap terbuka nih Bu dengan orang tua? Oh, tidak harus nih Bung ya, tidak harus. Kalau memang dia itu introvert itu memang kadang-kadang dia diam gitu ya. Cuman memang tidak harus menjadikan dia pribadi yang terbuka gitu ya. Tapi maksud saya gini, menerima bahwa memang anak itu memang anak pendiam gitu ya. Tapi kalau dia sayang dekat sama orang tua, misalnya dengan Bu Ati gitu ya, mungkin kita berikan kepercayaan pada dia. Jadi kalau nanti misalnya ada sesuatu yang nggak nyaman, kita bilangnya bukan masalah ya. Nanti kalau ada yang nyaman, kamu bisa loh ya. Maksudnya jangan misalnya lebih baik cerita dulu ya sama ibu gitu ya. Jadi itu penting ya. Jadi tidak harus dia menjadi orang yang ceriwis itu enggak, tetapi apa namanya memang anak dengan khasannya masing-masing gitu ya Bu ya. Tapi pastikan bahwa dia itu punya tempat untuk nantinya kalau dia itu pengen cerita, itu ada ibu yang mendengarkan, ada bapak yang mendengarkan. Nonton ibu hati. Jadi tidak harus menjadikan dia anak yang cerewet, ya ceriwis gitu ya. Anaknya masing-masing soalnya. Gitu. Itu maksud saya. Baik, sesuai kondisi berarti ya Bu ya. Iya. Kemudian ada Ibu Makfiroh, dia bertanya Bunda, jika dalam keseharian anak kita bermain yang mana satu kalah satu menang, lalu anak yang menang mengejek, kalah, ye kalah gitu ya. Ini ejekannya, hingga anak yang kalah dan diejek tadi sakit hati dan memukul anak yang mengejek. Nah, pertanyaannya bagaimana memberi pengertian kepada dua belah pihak, Bu? Oh gitu. Apa ya ini Ibu bisa bayangin kayak dua anak macan yang sedang berkelahi tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang gitu, apa namanya kadang-kadang memang bertengkar begitu, terus kemudian ya udah nggak apa-apa gitu ya. Adik kadang-kadang kalah, nanti gantian toh. Terus kalau yang menang nggak usah begitu gitu ya. Nanti juga suatu saat gantian kalah gitu kan. Ya udah nggak usah begitu gitu ya. Tapi apa namanya menerima bahwa menang kalah itu sesuatu yang apa ya, yang wajar gitu ya. Tapi terus kalau pas lagi menang ya udah nggak usah ngecek seperti itu gitu ya. Tapi apa namanya, saya pikir itu mungkin juga sudah disampaikan ya Bu ya. Apa ya, kalau ya maksudnya tidak yang kalah itu mungkin dipeluk ya Bu ya, yang kalah dipeluk, kemudian yang udah nggak apa-apa, kadang-kadang kalah dan menang itu sesuatu yang biasa gitu. Nanti suatu saat juga gantian jadi yang menang gitu. Akan menerima gitu, gantian untuk menerima. Gitu. Gitu mereka. Terima kasih Ibu. Nanti kalau misalnya kurang lengkap, nah silakan Ibu chat langsung ya. Kemudian ya, baik. Nah, Assalamualaikum. Saya ada kendala perihal semangat belajar anak. Usianya 8 tahun. Hanya fokus pada tugas sekolah asal selesai saja. Nah, sisa waktunya banyak di game. Nah, ini sebenarnya juga bisa untuk nyun sewu sekaligus ya, Bu Mur. Karena cukup banyak pertanyaan yang gadgeter nih ya. Apakah ada solusi semisal ada tambahan tugas karena hanya mau belajar jika ada tugas dari sekolah. Nah, terima kasih Ibu. Kalau masih anak-anak Bu, gadget itu penentunya adalah orang tua gitu ya. Kalau dewasa udah SMP, SMA ke atas itu kita bisa mendiskusikan. Tapi kalau masih 8 tahun,
pegang kendali itu adalah dari orang tua gitu ya. Jadi misalnya sisa waktunya banyak main game gitu ya, berarti yang pegang kendali untuk memegang HP itu ada di anak. Nah itu sebenarnya pembagian waktunya bisa disepakati dengan anak gitu ya. Jadi misalnya mengerjakan tugas sekolah gitu ya, terus kemudian apa namanya mengerjakan kalau sudah selesai gitu ya. Nah, kalaupun nanti ditambah tugas itu boleh didiskusikan dengan guru ya Bu ya, tapi mungkin juga tidak terlalu membebani juga buat anak gitu ya. Nah, kalau misalnya main game itu sebagai bentuk refreshing buat anak-anak gitu ya, mungkin disibukkan dengan kegiatan yang lainnya gitu ya. Misalnya, jadi tidak harus ditambah tugas dari sekolah, tapi misalnya orang tua yang menambahin tugas gitu ya. Misalnya bantu cuci mobil, apa cuci motor gitu ya, misalnya atau bantu di dapur gitu ya, boleh ya Bu ya. Jadi melatih soft skill buat anak-anak itu penting ya. Atau misalnya kegiatan-kegiatan yang menyibukkan anak-anak gitu ya. Ini penting untuk juga orang tua peka untuk melihat sebenarnya bakat atau minat anaknya di mana gitu ya. Kalau misalnya dia itu senang kalau main game itu kan kadang-kadang menjadi sesuatu yang apa ya, wasting time maksud saya gitu. Nah misalnya gini, anaknya senang sapi gitu ya Bu, ya udah pegang HP tetapi mengeksplor tentang sapi gitu ya. Jadi itu kan berarti tidak hanya HP itu digunakan untuk main game tetapi mengeksplor tentang sapi gitu ya. Contohnya itu. Jadi kita sama-sama mendampinginya. Kalau masih di bawah 10 tahun, pendampingan tentang HP ini sangat di dalam kendali orang tua gitu. Baik, nah ini memang masalah bersama nih Bu, masalah nasional. Iya betul. Iya. Gadget, nah memang perlu diulang. Nah ini mumpung kalau dari Pak Chandra masih SD kelas 3, masih punya waktu banyak buat mengontrol, terutama yang di SD nih Bu ya. Okay. Kan barangkali ini yang terakhir, namun sebelumnya Ayah Bunda saya ingatkan mohon diisi untuk presensi kehadiran kita pada hari ini ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan terakhir, Bu. Assalamualaikum, ini dari wali kelas 1C ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi dominasi anak kepada orang tua, Bu? Berarti ini kebalik ya. Kebalik kan biasanya. Nah, ini berarti anak itu lebih menangan gitu ya daripada orang tuanya gitu nggih. Nah, ini mungkin tadi nih jadi mindset dari orang tua yang sebenarnya kan mindset itu mempengaruhi perilaku nih, Jadi kadang-kadang ada konsep berpikir yang tidak tepat, ini kemungkinan dari orang tua ya, yang itu perlu diperbaiki atau dibenahi gitu ya, sehingga ini kan kemudian orang tua ngalah gitu ya, orang tua ya udah misalnya gitu ya, terus anak kemudian menjadikan ini ya begini gitu ya, malah anaknya yang ngatur gitu. Nah kan tidak, jadi mindsetnya ini adalah anak ini tanggung jawab saya, tugas saya mengarahkan dia, mendidik dia menjadi anak yang baik kan gitu ya, kalau dalam Islam gitu. Nah mindsetnya kan berarti aku yang mengarahkan gitu. Kalau Bapak Ibu ya, kalau masih di bawah 10 tahun, saya sering bahwa itu penting bahwa orang tua yang mengarahkan gitu ya, bahkan yang SD ke bawah ya itu mengarahkan. Nanti kalau udah SMP itu menemani gitu ya. Nah mengarahkan itu penting ya. Kalau dia main api kemudian kita ngalah gitu ya, ya udah gitu ya. Nah itu jadi mindset itu penting. Kalau ini bisa jadi mungkin ada pemikiran yang kurang tepat atau pengalaman sebelumnya gitu ya, sehingga kemudian ibu atau bapak cenderung kemudian ngalah, kemudian menerima aja, nah sehingga anak kemudian menjadi egonya kuat sekali, kemudian mudah menekan atau mengatur orang tua. Kebalik berarti gitu. Semoga nggak, dan nanti boleh didiskusikan sama psikolog langsung dia ada mereka gitu ya. Nah mungkin perlu nggak di oncei itu dikupas gitu ya. Mungkin ada keyakinan yang diyakini oleh orang tua terkait dengan anak yang perlu
diubah atau diperbaiki. Ngaten. Baik, terima kasih Bu Nining. Semoga bisa menjawab untuk wali kelas 1C tadi, J. Ilham. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, acara atau agenda parenting kita pada hari ini. Masih ada beberapa pertanyaan sebelum sebenarnya Bu belum bisa dibacakan karena waktunya memang terbatas. Nanti kita sambung lagi di lain waktu ya, semoga memang dijabah nih doanya. Oke, terima kasih banyak Ayah Bunda. Permasalahan memang cukup banyak. Nah, maka ini saya juga sebenarnya ambil refreshment lagi pengalaman dan memang karena dominasi tadi memang untuk yang pertanyaan terakhir menutup jumpa kita pada hari ini, Bu. Itu memang terjadi, bahkan bukan hanya di Suhada, tapi di beberapa sekolah lain yang juga orang tuanya berkonsultasi. Artinya apa? Dominasi anak itu akhirnya bikin orang tua jadi ya sudah nggak ngerjain tugas nggak apa-apa daripada berantem. Begitu ya, Bu. Nah, namun saya yakin kita semua masih bisa memperbaiki dan memang karena ini akhirnya kembali Omikron lagi, maka mari dirubah pola yang lama ke pola yang baru Ayah Bunda. Nah, semoga ini bisa jadi bekal untuk kita semua. Nanti rekaman videonya akan saya share apabila Ayah Bunda membutuhkan untuk direview kembali ya. Baik, terima kasih Bu Nining, terima kasih Ayah Bunda. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Bu Dr. Mordiningsih, MSI Psikolog, atas ilmu yang sangat bermanfaat pada hari ini. Alhamdulillah, ilmu yang insya Allah sangat bisa kita semua praktekkan dan aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya Ayah Bunda. Semoga Ibu Mordiningsih mendapat balasan pahala dari Allah karena telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Dan semoga kami semua wali murid Yayasan Masjid Syuhada dapat mengaplikasikan ilmu ini di kehidupan sehari-hari. Dan semoga kami juga bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan lebih bijak dalam mendampingi anak di rumah. Amin. Terima kasih juga Mbak Eka yang sudah memoderatori seminar pada pagi hari ini. Terima kasih juga sudah mensosialisasikan program-program yayasan yang sangat-sangat bagus dan bermanfaat bagi kami wali murid. Semoga kami semua bisa saling bersinergi dalam mensukseskan program-program yayasan. Amin. Baiklah Ayah Bunda, kita di penghujung acara. Namun sebelum acara saya tutup, izinkan saya untuk mengingatkan kembali Ayah Bunda yang belum presensi dipersilahkan untuk mengisi presensi. Linknya sudah kami share di kolom komentar ya Ayah Bunda. Baik, terima kasih Ayah Bunda atas ketersediaan Ayah Bunda sekalian dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam segala program yayasan. Dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada acara pagi hari ini. Baiklah Ayah Bunda, acara yang terakhir adalah acara penutup. Marilah kita tutup seminar pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf, bila ada keterbatasan dalam memfasilitasi Ayah Bunda sekalian kami mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, izin live ya Mbak. Ya, silakan. Izin live Bun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin Ibu. J, monggo Ibu. Matur nuwun.